Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai toksikologi. Toksikologi ini merupakan rumpun disiplin ilmu yang masih berkaitan atau satu rumpun dengan farmakologi, di mana di farmakologi juga disinggung mengenai dengan efek samping. Beda hal dengan toksikologi, ini lebih berat dari efek samping ya. Nanti disinggung juga nanti efek sampingnya sedikit. Apa itu toksikologi? Yaitu toksikologi ada yang toksikologi umum ya, pembagiannya yaitu toksikologi klinis atau untuk pengobatan, ada zat-zat toksik, penanganan keracunan ya pada saluran nafas, kulit, mata, oral dan antidotum. Ini merupakan gambaran dari efek toksik ya. Di sini efek toksik ini efek farmakodinamik ya. Sudah ada juga ya dibahas efek farmakodinamik di farmakologi. Efek farmakodinamik yang berlebihan mengakibatkan efek toksik ya. Dimana toksik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu toks yang berarti fana, artinya berbahaya ya. Ini disiplin ilmunya yaitu toksikologi, dimana ilmu ini mempelajari efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Ini pembagian toksikologi secara umum, ada toksikologi forensik, ada klinik, dan toksikologi lingkungan. Nanti kita condong ke klinik ya, ke toksikologi klinik. Nanti yang lain juga dibahas secara singkat. Ini pembagian toksikologi berdasarkan jenis zat dan keadaan saat terjadinya proses toksik. Ada yang toksik dari lingkungan, ada dari obat, ada dari industri, ada toksik dari perang ya, proses terjadinya perang, ada toksik dari pestisida, ada dari bahan makanan, dari kecelakaan, dan toksik dari penyinaran. Ini contoh toksik obat ya. Efek samping dari kombinasi obat, terjadi keracunan akut dan kronis pada penggunaan berlebih. Ini toksik dari makanan ya yang berpotensi mengandung toksikan, contohnya zat warna, pengawet ya. Ini sudah disinggung juga ya, yang mengandung toksik aflatoksin ya. Ini yang dari pestisida yang mempelajari dari efek beberapa zat pestisida yang berpotensi berbahaya jika digunakan secara berlebihan, dimana kita ketahui bahwa pestisida ini merupakan racun untuk hama ya. Dan yang selanjutnya yaitu toksik industri. Ini contohnya keracunan di industri biasanya berupa penyelidikan penyakit pada kulit dan pernapasan, contohnya silikosis, antrakosis, dan lain-lain. Ini yang toksik dari lingkungan ya, mempelajari zat-zat yang berpotensi yang merusak lingkungan, contohnya air yang terkontaminasi, udara terkontaminasi, dan tanah yang terkontaminasi. Yang selanjutnya dari kecelakaan ya, ini mempelajari zat-zat dari rumah tangga ya yang mudah dijangkau yang dapat menjadi racun, biasanya meliputi kasus bunuh diri maupun kecerobohan ya. Yang selanjutnya yaitu toksik dari perang, mempelajari toksikologi perang seperti bom nuklir, senjata biologi maupun kimia ya, gas air mata, racun massal, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu toksik dari penyinaran, mempelajari bahaya penyinaran seperti radiasi nuklir, radioaktif, dan lain-lain ya. Itu secara umumnya. Ini yang toksikologi klinik. Ini ke bidang disiplin ilmu farmakologi ya, berhubungan dengan toksikologi klinik, di mana bidang ilmu ini mempelajari suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu agen toksik. Jadi suatu zat atau agen toksik ya, bukan zat saja ya, banyak yang lain yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Ini contoh agen terapi atau obat ya, ada golongan barbiturat, ada golongan benzodiazepin, ada golongan antikolinergik termasuk obat SS sistem saraf ya, ada golongan steroid ya. Ini agen non terapi atau agen bukan obat untuk obat-obatan ya.
Efek toksik dari bahan kimia maupun non obat nih, dari contohnya yang mempengaruhi lingkungan, contohnya logam berat ya, obat-obatan yang mempengaruhi perilaku seseorang ya, atau contohnya alkohol ya, atau penyalahgunaannya, produk kimia, gas, hidrokarbon, radiasi, bahan kimia pertanian, contohnya pestisida, herbisida, dan insektisida. Selanjutnya ini contoh yang efek terapi ya, efek yang diinginkan dari suatu obat itu merupakan definisi dari efek terapi. Contohnya paracetamol dengan kekuatan 500 mg diminum sehari 3 kali ya. Indikasinya untuk meredakan panas dan nyeri ya. Sekarang efek toksik, ini efek yang dapat menimbulkan toksik jika diberikan melampaui dosis atau digunakan secara tidak rasional atau digunakan secara terus-menerus. Contohnya gentamisin, dia toksik terhadap ginjal, paracetamol dan isoniazid, dia toksik terhadap hati ya. Ada juga ada di zat lain selain dari ini neomisin ya. Neomisin itu bersifat autotoksik, toksik terhadap telinga juga ya. Ini efek samping, efek yang tidak diinginkan pada dosis terapi atau tidak terjadi pada setiap orang ya. Tapi efek samping ini mungkin kurang tepat ya didefinisikan sebagai efek yang tidak diinginkan, karena ada efek samping malah yang bisa digunakan sebagai efek yang utamanya ya. Jadi diambil efek sampingnya untuk pengobatan utama, sudah jelaskan di farmakologi ya. Ini contohnya amlodipin, efek sampingnya terjadi jantung berdebar dan nyeri pada abdomen. Ini merupakan contoh-contoh dari zat toksik. Yang pertama kita bahas alkohol ya. Golongan alkohol contohnya metanol ya. Ini dosisnya 50 sampai 50 ml dalam 100 ml akan terbentuk asam format. Asam format, dimana asam format ini susah diekskresi. Jadi akan mengakibatkan asidosis yang parah di dalam tubuh. Ini prosesnya ya, metanol dengan adanya enzim oksidasi alkohol dehidrogenase, dia akan membentuk asam format. Asam format ini yang nantinya akan terjadi asidosis yang parah pada suatu individu. Proses ini, oksidasi ini bisa dicegah dengan pemberian etanol ya. Dihambat secara kompetitif oleh etanol dengan dosis 30 sampai 40 ml dalam darah, 1 mg per mili selama 5 hari. Dapat menurunkan konsentrasi metanol di dalam darah. Ini kalau dengan menggunakan etanol. Ini untuk menangani asidosis juga ya, bahwa kita ketahui asidosis itu merupakan terjadinya keasaman ya di dalam sirkulasi darah. Apabila terjadi asam maka diperlukan basa ya. Ini NaHCO3, ini suatu basa ya, diberikan secara infus. Ini metanol, kalau kita keracunan metanol ini terjadi dialisis peritoneal dan ekstra korporal ya. Untuk menghilangkan asidosisnya digunakan infus larutan NaHCO3 ya. Ini suatu basa. Selanjutnya ini etanol ya. Apabila kita keracunan etanol atau efek toksik etanol itu, ini yang pertama dilakukan pernapasan buatan ya. Yang kedua pengontrolan cadangan alkali atau keseimbangan cairan dan regulasi panas. Ini dianjurkan pemberian infus levodopa yaitu sedatif dan clomethiazole ya. Ini tidak boleh diberikan karena sedatif ini yang clomethiazole berinteraksi dengan infus levodopa. Yang selanjutnya ini dosis 10 gram per 100 ml akan terjadi produksi asam lambung ya, dan sebaliknya ya. Ini lebih dari 20 gram per 100 ml. Apabila dosisnya lebih dari 400% akan mengakibatkan gastritis ya. Ini etanol di dalam tubuh terjadi oksidasi dengan adanya alkohol dehidrogenase ya, monoksinegenase ini enzimnya akan menjadi asetaldehid. Nah, asetaldehid ini akan dirubah menjadi asam
asetat. Nah, ini asam asetat ini ya terjadi gastritis, serangan pada lambung. Di sini ada enzim aldehidroksidase, bisa dilawan dengan penggunaan disulfiram. Disulfiram ini digunakan pada pasien dengan keracunan alkohol, tapi ini dikontraindikasikan pada pasien DM serta insufiensi jantung atau kelainan jantung ya, dan sistem sirkulasi. Ini pemberian harus dengan sepengetahuan dari pasien ya. Yang ini untuk ibu hamil, efeknya memperlambat pertumbuhan janin, jadi efek teratogenik ya, atau gangguan kehamilan dan gangguan perkembangan intelijensia ya, nantinya ada kegangguan mental kepada si jabang bayi. Ini merupakan dosis atau konsentrasi dan efek negatif dari alkohol ya, 0,1 mg sampai 0,5 mg per mili darah. Nanti si individu itu banyak bicara ya, mabok ringan, peningkatan refleks. Dengan dosis 0,5 sampai 1 ini berkurangnya ketajaman penglihatan ya, adaptasi gelap, perpanjangan waktu reaksi, terbatasnya keterampilan mengemudi, akibatnya bisa oleng ya, pada sekitar 0,8 mili. Ini 1 sampai 1,5 terjadi euforia ya, atau terjadi senang dengan tiba-tiba secara berlebihan ya, tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut ya, besarnya bahasa kecelakaan lalu lintas. Jadi ini akibat dari kecelakaan lalu lintas lumayan banyak juga dari penggunaan obat atau bukan obat ya, dari alkohol. Dosis 1,5 sampai 2 ini waktu reaksi diperpanjang ya, terjadi gangguan bicara, jadi bicaranya agak balelo. Kalau yang sedang mabuk ya, terjadi ketidakseimbangan dan koordinasi, jadi jalannya selebor ya. Dengan dosis 20 sampai 2,5 terjadi ketagihan hebat, gangguan keseimbangan dan koordinasi yang lebih menonjol ya. Dosis yang lebih tinggi lagi sampai 3,5, gejala kelumpuhan, gangguan keseimbangan dan gangguan koordinasi kasar, kesadaran berkurang, bisa sampai pingsan ya, tidak ada kemampuan mengingat. Dan dosis yang paling besar 4 sampai lebih terjadi koma yang dalam dan bisa mengakibatkan kematian. Ini contoh barbiturat ya. Ada 2 golongan barbiturat ya. Di sini ada yang kerja pendek dan kerja panjang. Yang kerja pendek contohnya secobarbital, pentobarbital, sedangkan yang kerja panjang gitu phenobarbital. Ini dosisnya 3 gram ya, dilakukan bilas lambung dengan 30 mg natrium sulfat ya dalam usus, bila perlu 2 mili ketamid. Sedangkan yang long acting ini dosisnya 5 gram, bilas lambung juga sama, dosisnya juga sama dalam usus. Sedangkan kopi tubruk diuresis dipaksa, diuresis paksa ya, supaya obat yang berlebih itu bisa dikeluarkan. Kopi tubruk ini bersifat absorbensia juga ya. Ini barbiturat ini efeknya yaitu mendepresi sistem saraf pusat ya, dan indikasi lainnya untuk sedasi ringan, anestesi lokal, untuk kejang, eklamsi, epilepsi, dan sebagai antikonvulsi ya, dan efek yang lebih luas lagi. Intoksisitasnya ini pasien tidak sabar, napas menjadi lambat ya, akibat terjadi hambatan pernapasan sentral ya, terjadi penurunan tekanan darahnya, efeknya depresi pada peredaran darah, dan penurunan fungsi ginjal, bisa mengakibatkan gagal ginjal. Penanganannya pemberian norit sebagai antidotum, di mana norit itu merupakan arang aktif yang bisa menyerap dari barbiturat. Bilas lambung itu bisa digunakan agen untuk si pasien bisa mengeluarkan muntah ya, tapi ini tidak efektif apabila obat telah mencapai sirkulasi darah ya. Dilakukan intubasi dengan O2 untuk pasien yang hipoksemis ya. Infus plasma expander ini mempertahankan sirkulasi dan fungsi ginjal. Diuresis dengan furosemid. Furosemid ini suatu agen diuresis ya, yang nanti efeknya akan mengeluarkan banyak kencing secara intravena, dan infus yang mengandung
NaHCO3 ini berobat obat yang bersifat basa ya, atau natrium bikarbonat. Ini contoh antidotum dan zat toksiknya. Ini formaldehid bisa diantisipasi dengan amonium karbonat. Pelarut organik pakai parafin. Untuk asam dan basa pakai susu, karena susu dapat menimbulkan kelat ya pada asam dan basa. Natrium tiosulfat untuk keracunan yang iodium. Sedangkan nikotin bisa menggunakan kalium permanganat. Metanol tadi sudah dijelaskan bisa menggunakan etanol ya, untuk mengantisipasi asidosis ya. Bisa juga dengan tadi natrium bikarbonat. Isoniazid keracunannya bisa pakai piridoksin ya. Untuk tembaga bisa pakai penisilamin. Asam oksalat bisa pakai kalsium glutamat ya. Untuk besi pakai diferoksamin, dan yang terakhir untuk arsen bisa pakai dimerkarpol ya. Ini penanganan keracunan. Penanganan keracunan secara umum tujuannya yaitu untuk menjaga fungsi vital tubuh ya, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut, menghindari absorpsi racun lebih lanjut. Jika penyebab keracunan diketahui langsung ya, diberi antidot ya. Biasanya pada resep diberi tanda Sito PIM atau bahaya bila ditunda. Pokoknya pasti untuk antidotum ada tanda khusus pada resep ya. Mempercepat eliminasi racun ya, menormalkan kembali fungsi dari organ tubuh ya akibat tadi keracunan. Ini penanganan keracunan pada saluran nafas ya, tujuannya menjaga fungsi vital tubuh ya. Ini pernapasan dan sirkulasi serta menormalkan keseimbangan elektrolit, air, asam, basa jika perlu ya. Ini bantuan pernapasan normal, diberikan pernapasan buatan ya. Jika perlu pemberian oksigen, tapi tidak boleh lebih dari 6 sampai 8 jam. Contohnya asam sianida, pelarut ester, dan ester asam folat ini menggunakan sejenis kantong nafas ya. Untuk gas yang merangsang tentunya klor ya, atau fosgen dan lain-lain, ini akan terjadi udam paru-paru yang toksik ya. Selanjutnya ini udam paru ya. Udam paru ini gambarannya yaitu terjadi sianosis, keluhan busa coklat dari mulut ya dan hidung, serta terjadi takikardi. Kematian dapat terjadi akibat gagal napas atau terhentinya detak jantung. Caranya ini pemberian glukokortikoid sebagai inhalasi, jadi yang digunakan secara inhalasi. Contohnya auxilosson ya, 5 semprotan per 10 menit. Ini penanganan ringannya, letakkan tubuh bagian atas pada posisi yang lebih tinggi ya, supaya tadi tidak terjadi gagal napas ya. Pemberian oksigen, penyedotan sekret apabila terdapat banyak sekret ya, pemberian furosemid secara intravena, digitalisasi ya dengan digoksin juga secara intravena sebagai profilaksis infeksi, dengan pemberian penisilin spektrum luas. Itu untuk penanganan dari udem paru. Selanjutnya ini penanganan keracunan pada kulit. Bila yang terkena kontak baju ini dibuka pada tempat yang terkena kontak ya. Kulit yang terkena kontak dicuci dengan air hangat atau dengan air yang mengalir. Jika kulit yang terluka parah, cuci dengan air ya, tidak terlalu hangat, dan sabun. Ini bisa dengan pembilasan dengan polyethylene glycol 400, merek dagangnya Lutrol ya. Itu kalau penanganan untuk keracunan pada kulit. Ini kalau pada mata dicuci sebersih mungkin dengan air yang banyak ya. Usahakan kelopak mata terbalik ya, bilas dengan larutan natrium hidrogen karbonat. Ini bisa digunakan dengan konsentrasi 2% ya bila terkena paparan asam pada mata ya. Asam harus dikasih basa ya. Sedangkan asam ini, asam baik asam asetat ya maupun asam borat, ini bila terkena basa ya.
Sebaliknya tadi asam dikasih basa, ini asam basa dikasih asam. Selanjutnya dibilas terus 5 sampai 10 menit. Untuk pengeluaran benda padat ini dibutuhkan anestetik lokal supaya bisa menahan rasa sakit pada tempat tersebut. Ini zat toksit dari air kapur. Ini dapat terjadi pengeruhan kornea ya, atau penimbunan kalsium pada permukaan mata. Ini diberikan di natrium EDTA 0,35% sampai 1,85%. Endapan akan terlarut ya. Dapat pula digunakan amonium tartat netral sebanyak 10% ya. Ini untuk yang toksik air kapur. Ini penanganan racun oral ya, dihilangkan racun dari tubuh, dibilas lambung atau muntah ya, dimuntahkan sebelum absorpsi terjadi. Membuat racun menjadi kurang atau tidak toksik ya, dengan cara tadi ya di awal sudah dijelaskan, salah satunya dibilas lambung ya. Kalau bisa, ini yang menjadi kesulitan apabila obat telah mencapai sirkulasi, itu agak susah ya. Menghindari absorpsi racun dengan pemberian adsorbensia atau laksansia atau diuretik. Absorbensia tadi salah satunya bisa pakai norit ya, laksansia. Laksan itu untuk supaya dibuang melalui feses, dan diuretik dibuang melalui urin ya. Ini apabila terjadi asidosis metabolik, diberi infus larutan natrium dihidrokarbonat dengan konsentrasi 8,5% atau larutan trometamol 0,3 molar. Apabila terjadi alkalosis metabolik, yang ini dikasih infus L-arginin hidroklorida 1 molar atau lisin hidroklorida 1 molar. Selanjutnya ini penanganan keracunan menghambat absorpsi obat ya. Menghambat absorpsi, jadi obatnya belum mencapai sirkulasi sistemik ya. Yang pertama, mengurangi penyerapan pada usus tadi, kasih absorbensia dan lain-lain. Mengeluarkan racun dari lambung tadi bisa dipakai agen yang bisa memuntahkan ya. Pemberian katartik atau pencahar apabila tadi si agen toksiknya untuk membuang khususnya di usus. Ini mempercepat eliminasi zat dengan cara meningkatkan ekskresi urin melalui pengasaman atau pembasaan. Tadi juga bisa dipakai diuretik juga ya, atau dilakukan hemodialisis atau pencucian darah ya. Dan yang terakhir, pemberian antidot. Ini penanganan keracunan ya. Ini menghambat absorpsi, tadi sudah dijelaskan juga ya, pemberian arang aktif atau norit ya. Ini untuk absorpsi racun di dalam usus, efektif jika diberikan kurang lebih dari 2 jam setelah racun tertelan. Kalau lebih dari itu, kemungkinan racun akan sudah tersebar ke dalam sirkulasi sistemik ya. Ini dosis dewasanya 50 gram ya. 30 gram dapat diulangi 4-6 jam. Dapat digunakan untuk salisilat acetaminophen, karbamazepin, dapsone, thiopherin, dan obat antidepresan. Kombinasi dengan obat bilas lambung atau obat untuk muntah ya, dirangsang untuk muntah itu bagus ya. Kombinasi dengan susu atau sirup IPK ini supaya si zat terjadi kelat ya, atau pembentukan kelat atau lapisan, sehingga obat tersebut menjadi tidak aktif. Ini yang penghambatan absorpsi obat, masih di absorpsi obat juga ya. Ini dengan cara pengeluaran racun dari lambung. Bilas lambung ini lebih dari 1-2 jam racun tertelan. Bahayanya terjadi aspirasi isi lambung ya. Tidak terjadi diberikan pada pasien yang mengantuk atau koma. Jadi ini harus keadaan sadar pasiennya ya. Sirup IPK ini untuk memuntahkan isi perut, baik dewasa maupun anak ya. Untuk pasien yang aktivitasnya kurang ya, indikasi racun yang tertelan tidak bersifat korosif dan kondisi pasien sadar sepenuhnya. Intinya ini pasien harus sadar ya, karena ini ada proses pemuntahan ya. Selanjutnya ini pemberian katartik atau pencahar ya, untuk menghambat proses absorpsi dari zat toksik ya. Diberikan setelah arang aktif
efek 0,5 sampai 2 jam setelah pemberian dosis oral 15 gram ya. Ini kasih sorbitol pada pasien tanpa gangguan jantung, kasih magnesium sulfat pada pasien tanpa gangguan ginjal. Ini kontraindikasinya jangan diberikan pada pasien yang sedang mual muntah, shock di usus, gangguan ginjal ya. Pemberian jangka panjangnya ini dipantau ya. Takutnya terjadi dehidrasi karena pencair itu akan mengakibatkan diare ya, dan perhatikan juga keseimbangan elektrolitnya. Ini dilakukan pengasaman atau pembasaan urin dan hemodialisis. Tujuannya untuk mempercepat eliminasi dari zat toksik. Pengasaman diberikan amonium klorida dan vitamin C. Untuk obat basa lemah, amfetamin contohnya ya. Pembasaan natrium bikarbonat ya. Obat yang asam lemah, aspirin, fenobarbital untuk menaikkan derajat ionisasi ya, sehingga akan terjadi pengurangannya reabsorpsi. Ini yang selanjutnya hemodialisis, ini mempercepat eliminasi dan menyeimbangkan elektrolit. Indikasinya ini zat yang sudah diabsorpsi dan sudah di cairan sistemik ya. Jadi untuk toksik ini apabila sudah terlanjur ke sistem sirkulasi dan tidak bisa diantisipasi dengan cara tadi ya, menggunakan arang aktif, menggunakan katartik ya, ini harus dilakukan cuci darah ya. Ini yang indikasinya untuk salisilat, metanol, dan etilen glikol ya, indikasinya pada keracunan itu. Ini yang selanjutnya daftar pustaka yang digunakan, dan yang terakhir ini tugas kelompok. Nanti tugas kelompok saya sharing di Google Classroom ya. Berhubung ini 2 pertemuan, jadi 1 pertemuan ini saya sudah sampaikan. Untuk 1 pertemuan lagi nanti tugas kelompok. Untuk tugas kelompoknya saya bagikan di Classroom ya. Untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di komentar Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.